siksa neraka jahanam. Nanti saya bahas neraka jahanam itu apa supaya tahu betul. Ya. 2. Wa min adzabil qabri. Dari siksa kubur. Siksa kubur. Nanti saya juga sedikit banyak kalau ada waktunya masih ada kita bahas di alam kubur itu seperti apa. Ya, dari keterangan yang Allah sampaikan karena Allah yang Maha tahu. Kita kan belum tahu. Kalau pengen tahu ya cepat aja ke kuburan. 3. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa hidup juga saat wafat. Kasihan banget. Hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Ya. Dan sebagian tanda-tanda kecilnya itu udah mulai nampak nih. Bukan tanda besarnya kita nggak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh menuju itu udah nampak. Buruknya fitnah dajjal. Di fitnah yang paling buruk. Dajjal. Syarri fitnatil masiihid dajjal. Dajjal. Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung jadi kufur. Seketika. Nanti kita cerita ya. Kalau sudah sampai ke nomor 4 kita cerita. Tadi ada 4 ini. Kata Nabi minta setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, ya Allah dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat, dan dari ya Allah buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat, tanya bapaknya, kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya, la. Aqra'ta fi salatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, ain sholatak, kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Ya, diminta sholat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini. Oke, 1, kenapa penting kita membaca ini? Ya Allah, bebaskan saya dari neraka jahanam di kemudian hari saat pulang. Kita orang beriman, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau setiap yang Allah berikan, yakin dulu. Walaupun belum paham, yakini dulu. Nanti dengan keyakinan itu, hikmah akan datang. Awas, jangan selalu mengandalkan logika ya. Karena kita ini manusia, punya keterbatasan. Di semua hal yang Allah tanamkan dalam manusia, itu punya batas. Contoh, mata punya batasan. Yang kita lihat besar sekarang, menjauh jadi kecil, bahkan hilang. Artinya, mata terbatas. Telinga punya keterbatasan. Sekian hertz dari bunyi, belum tentu bisa kita dengar. Semakin menjauh, semakin hilang bunyinya. Baik, pikiran punya keterbatasan. Yang tak masuk ke pikiran kita, gak bisa kita cerna. Jadi kalau mata punya keterbatasan, telinga punya keterbatasan, kenapa akal tidak ingin punya batas? Pasti terbatas. Karena itu Allah berikan jalan. Iman dulu, nanti kalau sudah iman, hati dilembutkan, hikmah datang. Kalau hikmah sudah datang, akal akan mengikuti dan langsung paham seketika. Jelas? Karena itu, kalau berbicara tentang yang goib itu nggak tampak di depan kita. Kalau nggak tampak, akal nggak masuk. Karena akal itu hanya bisa kemudian memformulasikan yang tertangkap oleh indera. Yang kelihatan dicerna akal, yang terdengar dicerna akal, kan? Yang terasakan dicerna akal. Ini sekarang nggak nampak, nggak terasa sekarang. Bagaimana bisa dicerna akal? Karena itu yang dituntut iman. Di antara perkara iman itu ada kehidupan setelah kematian. Kita yakin itu. Karena kita yakin, maka mesti siap-siap. Gini logikanya. Teman-teman kesini kan mesti ada persiapan. Nggak semua orang tinggal di Bintaro. Ada yang di Jakarta, saya dari Bekasi. Mustahil kesini kalau nggak ada bekal. Mesti ada kendaraan, ada bekalnya, ada macam-macam. Ini baru ke Bintaro.
Sekarang kalau Anda ingin keluar kota lebih jauh lagi, antar provinsi, Anda keluar negeri butuh visa, butuh paspor. Ongkosnya tidak sedikit. Itu masih di dunia, level dunia. Sekarang Anda ingin keluar dunia, orang mau ke bulan aja bayarnya udah berapa sekarang? Itu baru nyampe bulan, Anda pengen ke surga. Firdaus lagi bersama Nabi. Ongkosnya mana? Bekalnya apa? Maka Allah turunkan amalan-amalan. Sama persis ketika itu tidak ada, maka jangan berharap Anda bisa datang ke sini. Jangan berharap Anda bisa ke bulan. Jangan berharap Anda bisa jalan, bisa haji, bisa umrah dan sebagainya. Maka kata Allah, jika orang pun pulang tak punya persiapan, dia gak bisa ke surga. Tempatnya kemana? Hanya ada 2 tempat. Satu ya neraka. Yang kedua A'raf. A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf, surat ke-7. Intisarinya di ayat ke-45 sampai 47. Ya, Al-A'raf itu yang belum ke surga, yang tidak ke neraka. Jadi bekal ke surga belum cukup, ke neraka pun amalan nggak banyak-banyak amat dosanya gitu. Di 50-50, ini 50, ini 50. Tempatnya di sini. Dia bisa melihat semua yang di surga, tapi tak sanggup mendengar yang di neraka. Itu bahasa Qurannya. Tak sanggup mendengar, apalagi nengok. Logikanya begini, teman-teman malam nih 2:30 keluar dari hotel ini, tiba-tiba di atas pohon ada suara. Nengok nggak? Hah? Apa? Pasti Anda lari. Anda dengar suara itu udah lari, apalagi neraka. Orang teriak semua. Makanya kata Quran, nggak sanggup mendengar yang di neraka, tapi banyak mengamati yang di surga. Dan dengan rahmat Allah, maka dipindahkanlah dari sini ke surga. Setelah hisab selesai, 1 harinya 1000 tahun. 1 harinya, nunggu di sini. Kalau nggak cukup ke sini, nggak cukup di sini, ya mampirnya ke sini. Tapi ada satu tempat di sini yang nggak bisa keluar lagi. Namanya neraka jahanam. Di neraka itu dibagi 2. Neraka yang jahanam dan bukan jahanam. Ya bukan jahanam ya neraka juga, seneraka-nerakanya gitu kan. Ini paling ringan nih, yang paling ringan ini. Neraka paling ringan, tapi jangan diringan-ringankan ya, neraka juga gitu. Itu di Quran surah ke-4 ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Nanti Anda akan tahu di ujung apa yang saya maksudkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah mengikuti petunjuk kami, sulit. Kafar itu teman-teman, ada 3 jenis. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafar, itu perbuatan menyimpang. Dikeluar dari petunjuk Allah. Dikerjakan, bisa oleh non-muslim. Disuruh sholat, nggak sholat, karena nggak ada iman kan. Bisa juga oleh orang yang mengaku muslim. Orang Islam, tapi nggak mau sholat. Orang Islam nggak mau zakat. Itu disebutnya kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama dengan orang yang tidak beriman. Dia mengatakan beriman tapi nggak mau sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat, nggak beriman nggak zakat. Dia pun ikut-ikutan begitu. Maka disamakan kalimatnya dengan kafar, bukan kafir. Jadi dia tidak keluar dari Islam tapi mengerjakan perbuatan maksiat yang selevel dengan pelanggaran yang belum beriman. Karena itu ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu zakat, kamu infak, kamu bersyukur. Tapi kalau kamu kufur, bukan keluar dari Islam, cuman dia nggak mau zakat. Jelas? Nah, orang-orang ini, kalau di dunia mengaku muslim tapi anti sholat, anti zakat, anti puasa, dia mengatakan dirinya muslim, tapi sulit beribadah, maka akan ditimbang. Kalau timbangannya banyak buruknya dan baiknya itu hanya sedikit, maka dia akan dicuci dulu di neraka untuk membebaskan yang kotor-kotornya. Nah, mana masuknya? Masuknya di nomor 4 tadi, Quran surah ke-4, ayat ke-56 tadi. Istilahnya kafar. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang ingkar, sulit mendengar apa yang aku sampaikan, aku arahkan, saufa nuslihim nara. Nanti yang paling ringan, itu akan ditarik oleh malaikat penjaga neraka langsung ubun-ubunnya. Dan maaf ya, malaikat penjaga neraka itu udah nggak punya selera humor. Nggak ada candanya. Quran surah 66 ayat ke-6. Ya, saya mohon maaf, saya lepas kacamata supaya saya nggak jelas. Ini saya nggak jelas lihatnya. Nggak jelas, jadi saya bisa enak aja ngelihat kemana-mana. Ya, itu nggak ada humor. Ghilafun shidad. Bangis. Keras, nggak ada ngajak bercanda. Ke neraka yuk, nggak, tarik aja dia. Ya. Yang ditarik apa ya? Ini ubun-ubunnya. Bagaimana cara nariknya? Nusli itu kalau dalam bahasa Arab standar itu dicelupkan. Pernah bikin teh celup? Gitu kan? Masukkan, angkat, masukkan, ada. Nanti ada malaikat yang tugasnya angkat celup, angkat celup, angkat celup, angkat. Itu sekali celup. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sekali dicelupkan, itu hancur semua tubuhnya plus kulit-kulitnya. Diangkat sembuh lagi supaya merasakan azab yang baru. Setiap dimasukkan sehari sama dengan 1000 tahun rasanya.
Jadi kalau ada yang masuk 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasanya. Mungkin lah. 1 detik sama dengan 48 hari. Itu neraka biasa. Sekarang neraka jahanam. Jahanam itu, maaf ya, saya kembali ke yang biasa dulu. Tapi kalau dia ada di sini dan ada iman dalam jiwanya, itu dihapuskan dulu, semua kotorannya dicuci. Di hadis Al-Bukhari disebutkan, baru kalau sudah selesai dipindahkan ke surga. Tapi jangan coba-coba, karena dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Dan tempatnya di paling dasar neraka. Yang tadi saya sebutkan Quran surah 4 ayat 56, itu paling atas neraka. Yang ini paling dasar. Tadi saya barusan baca hadis di perjalanan. Ada Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba datang bunyi, bus, jatuh. Kalau kita meteor lah sekarang jatuh. Kata Nabi, tahu nggak kalian bunyi apa itu? Sahabat jawab, Allah wa Rasulullah Adam. Kata Nabi, ini Nabi ngasih ungkapan. Ya, ngasih ungkapan, itu semisal batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam. Ke dasarnya, untuk melempari ahli neraka jahanam. Perhatikan, batu itu dijatuhkan 70 tahun lalu, baru nyampe sekarang. Artinya, jarak dari atas neraka sampai ke neraka jahanam itu 70 tahun. Saking dangkalnya di atas di bawah ini. Keraknya paling bawah itu. Itu ketika dilemparkan itu, saking jauhnya, udah nggak bisa keluar. Bagaimana siksa yang paling dasar di neraka jahanam? Teman-teman sekalian, wah sudah, kalau ini, dia belum masuk ke neraka saja, digambarkan dalam hadis sahih, masuk alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Itu yang terjadi pada Fir'aun di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Quran surah 40 ayat 45 sampai 46. Saya ingatkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Jangan semua dunia disiapkan. Alam kubur yang kita akan lalui kita nggak siap-siap. Itu niscaya kita pulang loh. Hari ini mungkin kita wafat. Apa persiapan kita? Antum masih mau main-main? Silakan saja, saya sudah pernah sampaikan. Saya mungkin bisa berkata, ya Allah dia kawan saya, ya Allah dia saudari saya. Saya bisa katakan demikian. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak ketika Anda sendiri tidak menolong diri Anda. Saya bisa katakan dia sahabat saya, ya Allah. Tapi kalau Anda nggak pernah usaha, bagaimana saya bisa memohon? Malu gitu kan? Jadi kita mesti berusaha. Ada kehidupan setelah ini. Ada kematian setelah kita hidup. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Mau sampai kapan kita hidup dengan dunia yang bergelamuran? Ya. Kata Allah nikmati. Sayangi silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia. Senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak. Rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat. Baca Quran. Kan kita pulang. Dan amal kita yang kita bawa bukan rumah kita. Tunjukkan pada saya, mana orang wafat yang bawa rumahnya? Tunjukkan. Mana orang wafat yang bawa handphonenya? Mana orang wafat bawa kerudungnya? Mana orang wafat bawa koleksi pakaiannya? Nggak ada. Kita pulang bawa amal kita. Di saya tuh kadang-kadang sampai sekarang masih bingung. Orang tuh tahu mau wafat, tapi nggak siap-siap. Kita tahu mau meninggal, tapi masih main-main. Silakan kita nikmati semua pekerjaan kita, tapi beramal. Harta, ayo sekaya-kayanya. Jangan nanggung jadi orang paling kaya. Supaya bisa berzakat, supaya bisa infak, bisa sedekah, bisa berikan pendidikan pada anak-anak, supaya pintar, soleh, jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, di produser bikin film-film Islami. Ayo cepet, jangan tanggung. Belajar yang tinggi, yang pintar, supaya bisa bikin yang baik-baik. Jadi politisi, supaya bikin kebijakan yang baik-baik. Silahkan. Tapi kita pulang. Kita pulang. Itu yang paling penting. Karena itu mesti siap-siap saat pulang ke sini. Ini di alam kubur kata Allah, kalau ahli neraka jahanam, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Allah kasih contoh kisah Firaun. Kata Allah, kalau kalian belum sadar, aku tunjukkan. Firaun itu sepakat semuanya. Mau yang Kristen, mau yang Yahudi, ada kisah Firaun di dalamnya. Farawa. Artinya, itu terjadi. Dan semua sepakat bahwa Firaun tenggelam di lautan. Artinya, terjadi. Bahkan muminya masih ada sekarang. Artinya, nyata. Dan kisahnya detail disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, Al-Quran kitab yang paling benar. Kalau bukan bersumber dari Allah, maka dari siapa lagi bisa mengisahkan tentang Firaun yang jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun. Maka sisi mana lagi yang kita ragukan dalam Al-Quran? Dan bagaimana lagi cara Allah meyakinkan kita bahwa Allah Tuhan yang benar? Nah sekarang kata Allah dengan kisah yang sama. Jadi kalau kita ingin menguji, kalau di sini benar, kan kecil kemungkinan salah kan? Sekarang Allah sampaikan Firaun, kisahnya benar. Tenggelam di lautan, kisahnya benar. Jadi mumi, kisahnya benar. Dan disebutkan oleh Allah, dalam keadaan mumi itu pun, itu disiksa di alam kubur. Kubur itu maksudnya, awas, yang dimaksud kubur itu alam setelah wafat. Bisa jadi di dalam tanah, kubur standar. Ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin di laut tenggelam. Jadi kubur itu artinya alam yang setelah wafat. Jelas ya? Baik, tempatnya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada dunia, ada akhirat, pemisahnya disebut barzakh. Itu alam kubur. Alam setelah kematian. Jadi kalau Firaun kan gak dikubur. Jangan pahami di dalam tanah.
Maksudnya pindah dia dari alam hidup ke alam mati. Nah saat matinya ini, itu ditampakkan oleh Allah neraka pagi dan petang, neraka jahanam. Saya pernah didebat oleh orang liberal begini berkata, Ustaz nggak ada siksa kubur. Yang ada itu tidur. Saya bilang mas ini, kalau orang mimpi buruk dalam tidur, Anda mimpi ketemu kuntilanak saya bilang. Mimpi buruk bukan? Buruk. Bangun tidak? Bangun saya. Nah sekarang Anda mimpi ketemu pocong, nggak bisa bangun-bangun. Tersiksa nggak? Sekarang ada orang mimpi ketemu neraka, nggak bangun-bangun. Sampai kiamat. Bukankah itu siksaan? Nah Fir'aun itu salah satu yang ditampakkan. Jadi ahli neraka jahanam itu saat akan wafat dibukakan sampai dia ketakutan luar biasa. Saat di alam kuburnya ditampakkan neraka jahanam pagi sampai petang terus. Jadi nggak ada mimpi yang lain. Ahli surga beda. Kalau ahli surga nanti ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Ya, ini nanti saking indahnya ahli surga ini. Itu sampai-sampai begini Pak. Mungkin nanti di antara kita ada yang pernah merasakan bagian dari itu. Sampai-sampai dia berkata kepada Allah, ya Allah aku pengen ngasih tahu saudaraku. Aku pengen ngasih tahu teman-temanku. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, mereka akan berkata pada saudaranya, kamu jangan takut, jangan tangisi aku. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Gak ada tugas lagi, gak ada beban lagi. Gak ada salat lagi, gak ada halal haram lagi. Semuanya enak di sini. Kalau bisa cepat ke sini. Makanya di Palestina itu diajarkan. Jadi kalau ada seorang wafat, itu yang masih hidup tuh bagi-bagi manisan. Kenapa? Ini alhamdulillah sudah wafat duluan. Mudah-mudahan saya nyusul besok. Mudah-mudahan saya nyusul. Makanya syahid itu ditanamkan dari sejak kecil. Syahid itu banyak nanti. Kalau nggak ada konteksnya pembelaan diri, sedang diserang. Kalau tidak ada konteks itu, nanti semua pekerjaan kita yang baik-baik diniatkan karena Allah itu fisabilillah. Seperti sekarang belajar. Itu kalau wafat orang sedang mengajar atau Anda belajar, itu syahid. Seorang ibu mengandung. Misal saja. Wafat saat melahirkan misalnya. Baik bayinya atau ibunya, syahid. Sedang menyusui, wafat, diniatkan ikhlas, syahid. Anda sedang bekerja, diniatkan ibadah untuk beribadah pada Allah, syahid. Pertanyaan saya, setiap Anda bekerja, niat ibadah enggak? Jangan-jangan niatnya harta melulu, makanya capek kerjanya. Capek gitu. Itu ada nilai-nilai itu. Ya, di Palestina dulu tuh ada seorang pendongeng Indonesia, itu diminta untuk menghibur anak-anak, untuk cerita, dongeng Islami. Jadi begitu sampai ke sana, dia dapatkan anak TK jumlah 150 orang. Saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan. Itu mau dongeng kurang lebih mungkin. Ya kalau kita, konversi ke kita, dongeng jam 4, jam 2 sudah rapi. Duduk semua. Ambil sak depan. Pertanyaan pertama, sebelum cerita, siapa yang mau jadi presiden? Gak ada yang angkat tangan. Iya ya. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan sedikit-sedikit ada yang angkat. Siapa yang jadi pemain bola? Laki-laki sebagian sedikit angkat. Yang keempat, siapa yang mau jadi syahid fisabilillah? Ada yang angkat. Tapi semua berdiri dan mengepalkan tangannya. Nahnu syuhada, kami yang syahid, kami yang syahid. Terdengar saya mengatakan, saya akan nyusul paman saya akan nyusul kakak saya akan nyusul ayah saya akan nyusul paman saya. Semua mengangkat tangannya. Karena memang diajarkan untuk persiapan pulang. Makanya amalan itu dikejar. Kejar amalan itu. Karena dia sadar akan pulang. Nah ini yang sekarang berkurang di kita. Semua mengejar hidup dan tidak menyiapkan wafat. Nah neraka jahanam, dahsyatnya di alam kubur begini dan kalau sudah masuk nggak akan pernah bisa keluar. Nggak akan bisa keluar. Dah selesai. Walaupun dia beriman, ada orang beriman yang masuk neraka jahanam. Siapa orang itu? Orang yang beriman di lisannya tapi ingkar di hatinya. Disebut munafik namanya. Orang munafik ini tempatnya di neraka jahanam. Dalilnya Quran surah keempat ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jika Anda mendengar ada orang-orang yang bahkan kata Quran gelarnya cukup tinggi, bagus, tapi dia memalingkan isi ayat-ayat Allah. Kadang-kadang memotong ayat-ayat, kadang mohon maaf ayatnya dialihkan kepada pengertian lain. Maka kata Allah jangan sertai mereka. Jangan celah juga. Dan diamkan aja, tinggalkan. Kalau Anda ikuti yang seperti itu, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Anda ikuti seperti itu, ujung-ujungnya Anda nanti nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak ibadah juga. Tinggalkan dulu mereka, sampai mereka tobat. Baru datangi lagi. Kata Allah, lihat ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang yang tidak mau beriman di akhirat nanti di neraka jahanam semuanya. Ingat, ada dua perbuatan.
yang bisa memasukkan seorang ke neraka jahanam. Kalau Anda berlindung menyebutkan ini, maka Anda akan dijaga dari dua perbuatan itu. Ya, pertama, tadi orang yang munafik, perbuatannya disebut nifak. Cirinya 3. Hati-hati, kalau Anda ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat. Karena resikonya bahaya. Pertama, nifak. Orang yang disebut munafik. Cirinya 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dimanapun, hobinya berdusta. Ingat, hadisnya bukan hadatsa, tapi haddatsa. Beda antara hadatsa dengan haddatsa. Kalau hadatsa, sekali bicara. Mungkin ada orang yang terpaksa berdusta karena satu hal, bukan jadi kebiasaan. Kalau ini, setiap bicara, hobinya dusta. Jadi banyak dustanya dibanding biasanya. Ya, hati-hati nih. Rumah tangga, tanya, kemana ya? Sini dulu, padahal enggak. Kebiasaan. Anak dari kecil ditanya misalnya, kemana? Awas hati-hati. Di kantor jadi biasa. Terbiasa bermuamalah dusta. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau pilih-pilih pekerjaan yang baik-baik. Di diplomasi, dunia politik sekarang, ekonomi di perdagangan, berapa banyak orang dusta dengan barang jualan dan sebagainya. Promosi kan bagian dari pembicaraan. Bikin status, hoax, buzzer gitu, hati-hati tuh. Yang suka bikin yang buruk-buruk itu kan kebiasaan, jadi profesi. Sekarang jadi profesi. Nabi mengancam, dijadiin profesi. Nabi mengancam, jangan, hati-hati ini. Kamu bisa jadi munafik, dijadikan profesi. Itu bahaya. Itu kalau nggak taubat, makanya kita doakan. Kalau malam bangun tuh doakan. Ya Allah, jadikannya orang belum baik jadi baik. Ya Allah, bukakan pintu taubat untuknya, berikan dia hidayah. Ya Allah, aku tahu rahmatmu lebih luas daripada hukumanmu. Berikan mereka rahmatmu, berikan kami rahmatmu. Minta. Jadi jangan diperjelek juga, doakan lah. Mungkin ada yang statusnya buruk, ahli maksiat, doakan mungkin dia jadi orang paling soleh dibanding kita di kemudian hari. Ya, minta sama Allah. Mungkin Anda punya teman-teman, doakan dia. Minta, berikan kebaikan untuknya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, ini hobi dusta, satu hobi dusta. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, sering ingkar janji. Ini luas sekali aspeknya. Ya bisa di bab bisnis, bisa di bab apa saja, termasuk standar kehidupan. Jadi bukan sekali dua kali, bukan karena kondisi terpaksa, tidak. Tapi memang hobinya begitu. Jadi janji itu dianggap enteng untuk diingkari. Besok ketemu ya, terus nggak datang dia. Kamu kemana? Aku udah nunggu. Maaf ya, aku ada pekerjaan misalnya atau apa. Tapi dianggap biasa aja, nggak ada apa. Bahkan kadang-kadang nggak ada maaf, sudah biasa. Itu hati-hati. 3. Wa idza tu'mina khana. Itu yang paling bahaya. Kalau diamanahi, dia berkhianat. Banyak berkhianat. Istri, amanah untuk para suami. Suami, amanah untuk istri. Amanah dari siapa? Allah. Allah mudah memasangkan Anda dengan perempuan lain. Tapi kenapa istri Anda yang sekarang dipasangkan dengan Anda? Allah mudah memasangkan suami dengan yang lain. Tapi kenapa suami Anda dipasangkan dengan Anda sekarang? Karena Allah yang punya keyakinan dengan itu, Anda menjadi baik. Itu amanah Allah. Makanya kalau suami menginginkan istri salihah, suami support. Tahajud yuk, sayang pakai kerudung yang baik ya, sayang kita ngaji besok ya. Istri begitu. Sayang besok kita tahajud bareng ya, kamu jadi imam doa ya, aku aminkan di belakang. Support. Itu amanah. Dan satu kali akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Anak-anak amanah. Sudah berapa banyak anak Allah amanahkan kepada Anda? Sudah sejauh apa Allah mendekatkan dia dengan Anda mendekatkan dia dengan Allah? Itu amanah. Satu kali akan ditanya. Dan nanti ada riwayat ketika anak akan ke neraka, orang tua ke surga, ada riwayat anaknya mengajukan protes kepada Allah. Perhatikan, dengar kalimatnya. Ya Allah, aku begini nih karena orang tuaku tak pernah peduli kepadaku. Mereka sholat sendiri saja, ya Allah, aku gak pernah dilihat. Mereka puasa sendiri, aku gak pernah diajak. Kalimat itu muncul. Lalu apa yang terjadi? Diadili oleh Allah keduanya, dikonfirmasi ternyata benar kejadiannya. Maka ditukarkan. Semua beban itu dipindahkan kepada orang tuanya, anaknya kemudian dibersihkan, anak yang ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Nah, itu amanah. Pekerjaan amanah. Apapun itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita niatkan ikhlas, dunia otomatis datang, akhirat itu akan mulia. Ya Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah. Nah ini ya, 3 ini. Maka nanti kalau kita sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Artinya, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab neraka jahannam. Maka Anda akan didorong oleh Allah untuk berbuat jujur. Pekerjaan jujur, di kehidupan rumah tangga jujur, terus cerita bareng-bareng. Ya, nikmat hidupnya. Ya.
mengajar jujur. Saya juga sama Ustadz. Jangan karena saya senang satu amalan, saya sembunyikan yang lain, itu dosa besar. Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan, itu 3 golongan. Salah satunya Ustadz, kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan, tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, ada seorang yang berkata ketika ditanya, ma fa'alta bi'ilmik? Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, saya mengajar karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzab. Kalau kadzib sekali dusta, kadzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka. Dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat, saya tidak pernah memasang apapun untuk urusan dunia. Saya transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang. Sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, ini peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih. Hampir saya copot tadi buat Mas Dude. Nanti habis selesai saya copot. Wah, ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah, saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang. Dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal. Popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang. Dia mengaku karena Allah. Tapi kata Allah, bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja. Disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga, mujahid fisabilillah. Dia mengatakan karena Allah. Kata Allah, bohong. Kamu disebut tuh karena yang disebut sebagai orang hebat aja. Perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah, lindungi aku dari neraka jahanam. Maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan. Ini poinnya. 2, dosa besar. Ini banyak sekarang. Jadi kalau kita berdoa, kita akan dijauhkan dari dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar sengaja dan tidak bertobat, maka nerakanya jahanam. Contoh, syirik, dosa besar. Sekarang syirik jadi acara. Jadi program. Awas, saya nggak mau ada teman saya di sini menyulitkan beban saya di hari kiamat untuk kita bisa saling menolong. Jangan terlibat dalam program-program syirik. Mau di media, di TV, di radio, dimanapun jauhi. Belajar apa jenis-jenis syirik-syirik itu yang bisa kemudian menjauhkan atau menyekutukan Allah. Program dukunisasi, paranormal, macam-macam, jauhi itu syirik. Dan kita doakan. Ya, jauhi yang seperti itu, kita doakan kawan-kawan kita. Supaya Allah melembutkan dulu hatinya. Kalau sudah lembut, dia mau datang sendiri. Baru kita dakwahi dengan lembut, dengan hikmah. Jangan langsung celah juga, begini, tidak. Pelan-pelan, karena ada orang yang belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, tobat lu, syirik. Marah dia. Doakan dulu, lembutkan, pelan-pelan, aja diskusi. Gitu caranya. Fir'aun sekejam-kejamnya masih disuruh Nabi Musa untuk bisa berdakwah dengan lembut. Quran surah 20 ayat 43-44. Kata Allah, Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina. Dan dakwahi dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Maaf ya. Kita dengan Nabi Musa masih soleh Nabi Musa. Dengan Harun masih soleh Nabi Harun. Teman kita dengan Fir'aun masih buruk Fir'aun. Teman kita itu bukan Fir'aun. Dan kita tidak lebih baik dibandingkan Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun diminta berbuat lembut, kenapa kita mesti mencela? Ya, makanya saya sering katakan, kalau Anda ngaji, jadi menjadikan Anda pandai mencela, Anda ngaji apa? Apa yang Anda bahas? Oke, ini dosa besar. Dari mana tahunya Ustaz dosa besar itu? Saya ambil contoh gini. Maaf ya, kalau syirik itu sudah selesai, tuntas babnya. An-Nisa 48 sudah ada, diulang lagi nanti di An-Nisa 116 ke bawahnya. Sekarang, pembunuhan. Berapa banyak sekarang jadi hiasan di berita kita? Kayaknya kok jadi berita yang ringan gitu. Tewas ketika dibunuh ini, ada yang kok jadi konsumsi harian. Apa orang nggak baca Quran? Quran surah keempat, ayat 92-93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan. Satu orang saja. Apalagi korbannya orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, balasannya aku langsung siapkan neraka jahanam. Kalau tidak tobat. Sengaja merencanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Khalidan fiha. Aku jamin kekal di dalamnya, nggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat dari neraka biasa.
Sekarang tunjukkan pada saya, orang beriman mana yang cita-citanya masuk neraka jahanam. Makanya kalau ngajinya benar, itu nggak akan ada kekerasan seperti ini. Tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom teflon. Hah? Saya waktu kejadian bom jalan Tamrin tuh, malah kaget, saya sedih saya. Sedih sekali. Terus di Lampung aja, polos lagi ditanya sama jemaah, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan jalan Tamrin. Hati-hati ya, kalau nanti ngaji ada orang ngajak tiba-tiba mencela saja sudah buruk. Nih, ini ya. Kalau Anda ada yang ngajak ngaji, terus pandai mencela orang, itu di hadis Muslim, hadis sahih. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Hadisnya disebut orang muflis. Kata Nabi begini, ya'ti yaumal qiyamati, kalau Nabi katakan pasti benar. Bisolatin, akan ada orang di hari kiamat membawa pahala yang banyak amalnya. Jadi rajin sholatnya. Jadi saat di dunia itu dia belajar, terus dia rajin sholat. Berubah. Wazakatin, pandai berzakat. Wasiyamin, rajin puasa. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza. Cuman suka mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak si fulan. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi, wa safaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kejadian. Kalau terjadi seperti itu, kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang mencela dan dia sholat, maka pahala sholatnya diambil, diberikan pada yang dicela itu. Makanya kalau ada yang nyela, ada yang bully, jangan marah. Itu sedang transfer pahala. Kita doakan supaya baik. Dan gak usah bikin status, alhamdulillah sedang transfer pahala sama si dia. Habis. Terusin aja. Ya, itu rumus. Jadi ketika dicela, pindah. Difitnah, pindah. Pahalanya pindah. Nanti ketika habis fa'in faniyat hasanatu, habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambillah keburukan orang itu, ditimpakan kepada dia, fatulika finnar, ditimpakan ke neraka. Itu poinnya. Maka hati-hati ya teman-teman, zina dosa besar. Awas, hati-hati. Makanya kalau penyebab kepada zina, kita tutupi sekarang. Yang perempuan, hati-hati. Ya, berdandan, yang baik, tapi jaga, hati-hati. Jangan sampai salah berniat dalam berdandan. Ingin dilihat, siapa yang lihat? Kalau yang lihat orang-orang yang tidak pernah melihat, hati-hati, mungkin pengantar kepada maksiat. Ya, teman-teman yang laki-laki jaga pandangan, karena kelemahan laki-laki di pandangan. Apa yang dibuka di handphone Anda sudah punya istri, ngapain lihat status istri orang lain? Saya yang baik-baik, nggak ada masalah, tapi lihat gambar-gambar yang tak baik. Awas, hati-hati, acara-acara TV yang tidak bagus. Jangan jadi pelakunya juga. Hati-hati. Kalau Anda jadi pelakunya dan ditonton orang, dan diikuti gaya Anda itu, maka dosa dia ditampung oleh Anda. Ditampung oleh Anda. Awas, hati-hati. Itu yang disebut dosa jariah. Bukan cuma pahala jariah, dosa pun ada. Ketika Anda memberikan contoh buruk, diikuti oleh orang, maka setiap perbuatan buruk dia, Anda dapat bagian saham keburukannya. Masuk. Kalau kita taubat, diberhentikan oleh Allah. Selesai. Nah, maka, orang yang sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ketika dia bacakan itu, maka dia akan dijauhkan dari semua pengaruh zina. Semua pengaruh keburukan, pembunuhan, zina, syirik akan dijauhkan oleh Allah dari hidupnya. Dan dijaga dia berbuat jujur, amanah, dan tenang hidupnya. Itu baru satu doa. Bayangkan, kalau kejujuran ada di rumah tangga, ketenangan ada di pekerjaan, kenikmatan ada, amanah dalam kehidupan, apa yang kurang bahagia yang bisa kita rasakan? Baru satu kalimat. Kita berhenti dulu di kalimat ini. Agak bubur kita simpan dulu, alhamdulillah. Sebagian sudah saya sampaikan, jadi saya anggap ini masuk. Amalannya sudah saya terangkan tadi. Fitnah kehidupan, saya tutup sampai sini dulu, setelah itu kita diskusi sebentar. Yang ini saya simpan karena ini pembahasannya cukup luas. Saya bagi fitnah dulu kepada dua bagian. Fitnah, pakai F ya, bukan P. Katanya orang Sunda susah bilang fitnah, padahal itu fitnah ya. Oke. Apa itu fitnah? Fitnah itu dia punya beberapa arti. Satu, bisa berarti sesuatu yang menarik. Menarik. Makanya harta disebut fitnah. Karena benar menarik orang untuk bisa mendapatinya. Anak-anak disebut fitnah. Karena banyak orang mengharapkan punya keturunan, anak, seterusnya. Ujian itu fitnah. Tuduhan itu fitnah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Misal, tuduhan yang kerjakan orang, kok yang kena kita. Atau, maaf, fitnah di keluarga, anak-anak. Orang tuanya soleh, anak-anaknya buruk. Fitnah di harta benda. Hati-hati.
tidak bisa menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. Orang menggunakan untuk sedekah, dia pakai buat nyogok, dia pakai buat korupsi dan sebagainya. Itu fitnah. Ada fitnah yang terjadi selama kita hidup. Dan itu sudah nampak sekarang, banyak. Yang kerjakan orang dituduh orang lain. Ada rekayasa, ada macam-macam, dan itu banyak kan dalam aspek kehidupan kita. Nah, ternyata sebagian umumnya manusia tidak bisa lepas dari ini, fitnah kehidupan. Tapi kita bisa memproteksi ini dengan memohon kepada Allah, sang pemilik segalanya. Untuk menutup semua pintu-pintu itu, bukan gak dapat fitnah. Sebelum fitnahnya kita alami, langsung Allah tutup. Sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Maka, anak-anak kita, teman-teman kan merawat di rumah tuh. Mohon izin ya. Anda kan merawat di rumah bisa Anda kontrol. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Sekarang anak kita sekolah, siapa yang jaga dia? Apa yang dia makan, bagaimana bisa Anda tahu? Anda sudah capek mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, memberikan ASI, teman-teman merawat peluh kesahnya. Tiba-tiba ketemu teman yang menjauhkan dia dari kebaikan pada Anda. Bukan Anda akan kecewa? Saya pernah menangani kasus ini, Pak. Orang tua soleh, anak disekolahkan di sekolah Islam. SD, SMP, SMA. Tapi kurang kontrol. Begitu mau masuk kampus, dianggap cukup bekalnya. Maka dia boleh bebas pilih kampus. Maka masuklah dia ke kampus umum, yang aturan di kampus itu mesti ikut atau bergaul dengan teman-teman yang bahkan tidak seagama. Dia tidak pulang 2 pekan. Setelah ospek itu, begitu pulang dia minta izin pindah agama. Tuh. Jadi ada fitnah kehidupan. Bisa terkait harta, keluarga, pekerjaan. Ada hal-hal yang tidak kita kerjakan, tiba-tiba kita yakin. Ada aspek harta benda yang salah penggunaan. Ada di keluarga yang terlibat tindakan yang buruk. Itu masuk disebut dengan fitnatul mahya. Segala ujian kehidupan, hidup yang menjadi beban. Rasanya jadi beban. Begitu. Ya. Sudah? Yang kedua, ada konotasi yang positif. Tapi kalau nggak dikerjakan, jadi negatif. Yang kedua ini artinya, ujian yang diberikan pada orang lain, tapi kita diminta belajar dari hikmah itu. Yang mengalami ujiannya disebut dengan bala namanya. Bala. Cukup sekali ya. Kalau 2 kali jadi bala-bala. Bala. Oke. Atau ibtala. Misal, hujan nih. Banjir kan? Banjir misalnya. Ada tempat. Kalau banjirnya mengenai saya misalnya langsung seketika, nah maka itu bala buat saya. Ibtala, saya diuji. Nah sekarang, bagi Anda yang tidak kedapatan banjir, diminta belajar dari situ. Kenapa di sana banjir? Misal, karena saluran kurang bagus, kan? Karena nggak sampai, ya. Kenapa di Aceh misalnya kena tsunami begini? Oh, karena mungkin ada kejadian-kejadian di pantai begini, air laut gak stabil, berarti mesti siap-siap. Kalau tinggal di pantai lagi misalnya rumahnya ditarik agak sedikit ke darat dan sebagainya, bikin persiapan. Ujian yang terjadi di tempat lain, tapi kita yang diminta belajar dari situ disebut fitnah untuk kita. Ada orang jalan di tengah jalan, harusnya di pinggir di jalan, kena dia oleh mobil. Maka fitnah buat kita, maksudnya jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu, boleh jadi, sekarang yang banyak ditampilkan di media, ada pembunuhan, ada penipuan, ada korupsi, ada macam-macam, sebetulnya salah satunya fitnah untuk kita. Maksudnya, yang mengalami orang lain, tapi kita diminta belajar, jangan melakukan hal yang sama. Jelas? Itu konteks yang positif, tapi bisa jadi kemudian negatif kalau dia tidak dikerjakan. Nah, terakhir, ada orang meninggal, masih difitnah juga. Itu paling gak enak. Sudah meninggal masih dituduh juga, kasusnya masih dibuka juga, kadang-kadang jasadnya dikeluarin lagi, ini lagi, cek lagi, itu lagi. Hidup aja sudah susah, meninggal makin susah lagi. Maka dari itu, diajarkan oleh Allah, kalau kita bacakan bagian ketiga ini, maka semua pintu-pintu itu Allah akan padatkan. Minimal, sekalipun ada, nggak ada beban buat kita. Jadi kalau bukan ditutup oleh Allah, atau dibuka untuk pelajaran, tapi hati kita dilapangkan. Misal, celaan itu kan tuduhan, bagian kecil dari fitnah. Kalau orang sudah dilapangkan hatinya, ya walaupun kerannya dibuka, tapi ke hati itu nggak akan berpengaruh. Ya celah aja, nggak ada masalah. Hatinya itu masih lapang. Ya, saya pernah ilustrasikan begini. Ada seseorang datang pada seorang kakek ngadu masalah. Kakek itu cuma mengambil garam 2 genggam. 1, dia taburkan simpan di gelas seperti ini. Minum katanya. Ambil airnya dari danau. Begitu diminum dia muntahkan. Kenapa? Asin. Sekarang dia lemparkan genggam satunya lagi ke danau, air tawar. Lalu diambil airnya. Sekarang minum. Begitu diminum, segar ya. Kata kakek itu, ini hikmah yang bisa kita ambil. Demikianlah kehidupan kita. Kalau hati kita sekecil gelas ini, maka persoalan kecil pun akan jadi besar dalam hidup. Tapi kalau hati kita bisa lapang, seluas danau ini,
yang besar pun akan terasa kecil dan tidak berpengaruh dalam kehidupan. Itulah meluaskan sesuatu disebut dengan insyirah. Yang luas disebut syarah. Maka turunlah surah Al-Insyirah yang menyatu dengan surah Al-Duha itu. Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kalau hatinya sudah luas, beban yang datang di dalam tubuh kita pun yang menjadikan berat dari kepala sampai kaki akan dilapangkan oleh Allah. Maka ditutup dengan kalimat indah. Inna ma'al usri. Setiap kesulitan paling sulit pun kadang-kadang bisa selesai oleh orang ini dengan senyuman saja. Yusrun, kemudahan yang paling mudah. Maka orang yang baca doa ini itu akan dilapangkan oleh Allah sehingga kesulitan-kesulitan di hadapan diri dia ringan semua. Kadang-kadang cuma senyum aja. Ada yang begini, ada masalah, selesai nih. Dah. Macet orang keluh, tantin klakson. Alhamdulillah bisa baca Quran. Ya, terlambat bagaimana ya? Bilangannya terlambat, macet. Emang kenapa? Diberhentikan pekerjaannya, cari pekerjaan lain. Rezeki sudah diatur. Lapang sekali gitu artinya tuh. Ya. Kalau begini bagaimana? Akan belum kejadian. Tenang gitu. Nah, cukup ya? Saya kira sementara itu manfaat doanya. Terakhir, fitnah Dajjal. Nanti siapa itu Dajjal? Bagaimana ciri-ciri Dajjal? Seperti apa bentukan Dajjal? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan melengkapi salam dan amalan setelah salam. Ya, tapi tanda-tanda kecil dari Dajjal itu sekarang sudah muncul. Dajjal itu dahsyatnya nanti gini. Dia nunjuk ke langit, hujan. Makanya ada orang menganggap dia Tuhan. Tiba-tiba langsung hilang imannya. Dia bisa menunjuk, memukul kuburan, bangun. Hujannya begitu. Nanti yang dibunuh, yang membunuh dia, nanti Imam Mahdi atas petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti turun ke bumi, menyelesaikan itu. Tapi sekarang tanda-tanda kecil tuh ada. Ada yang minta bantuan jin tertentu, melakukan amalan-amalan Dajjal. Ya, apa di antara amalannya? Nanti kita